Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Safira dengan NIM 22002144. Yang terhormat kepada Bapak Profesor Dr. Rustinal MPD dan Bapak Hadi Afriansah SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengambilan keputusan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi kelompok saya mengenai teknik kelompok nominal dan tabel top analisis. Yang pertama, pengertian dari teknik kelompok nominal. The nominal group technique, NGT, is a group process involving problem identification, solution generation, and decision making. It can be used in group of many sizes who want to make their decision quickly, as by effort, but when everyone's opinions taken into account, as opposed to traditional voting, where only the large group is considered. The method of telling is the difference. First, every member of the group gives their view of the solution with a short explanation. Then, duplicate solutions are eliminated from the list of all solutions, and the members process to rank the solution. First, second, third, fourth, and so on. Selanjutnya, langkah-langkah teknik kelompok nominal. Yang pertama, introduction. Yang kedua, generating ideas. Yang ketiga, sharing and recording ideas. Yang keempat, discussing ideas. Yang kelima, voting and ranking on ideas. Materi selanjutnya, kelebihan teknik kelompok nominal. Yang pertama, menghindari dua masalah yang disebabkan oleh interaksi kelompok. Pertama, beberapa anggota enggan untuk menyarankan ide-ide karena mereka khawatir dikritik. Kedua, beberapa anggota enggan untuk menciptakan konflik dalam kelompok. Teknik kelompok nominal memiliki keunggulan yang jelas untuk meminimalkan perbedaan dan memastikan partisipasi yang relatif sama. Yang kedua, meningkatkan kualitas keputusan. Dengan melibatkan banyak sudut pandang dan perspektif, teknik kelompok nominal dapat membantu menghasilkan keputusan yang lebih baik dan lebih terinformasi. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan anggota tim. Dengan memberikan kesempatan kepada setiap anggota tim untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan, teknik kelompok nominal dapat meningkatkan kepuasan dan rasa percaya diri kepada anggota tim. Selanjutnya ada kekurangan teknik kelompok nominal. Yang pertama, memakan waktu yang lebih lama. Teknik kelompok nominal memerlukan waktu yang lebih lama untuk memperoleh masukan dari setiap anggota tim sebelum diskusi bersama-sama. Hal ini dapat memperlambat proses pengambilan keputusan. Yang kedua, risiko konflik antar anggota tim. Dalam teknik kelompok nominal, terdapat risiko konflik antar anggota tim ketika membahas masukan yang berbeda-beda. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas keputusan yang diambil. Yang ketiga, terlalu banyak masukan. Dalam teknik kelompok nominal dapat menghasilkan terlalu banyak masukan dari setiap anggota tim. Hal ini dapat mempersulit proses pengambilan keputusan dan membuatnya menjadi kurang efektif. Selanjutnya, materi mengenai tabel top analisis. Pengertian dari tabel top analisis. Tabletop analysis is a decision-making method that involves group discussions to evaluate various options or decision alternatives. This method is useful for complex situations or when there are many different options must be considered. Dalam tabel top analysis, sebuah masalah atau situasi akan diidentifikasi dan kemudian beberapa solusi atau opsi akan diajukan. Kelompok akan mempertimbangkan setiap opsi secara terpisah dan mengevaluasi dampak positif dan negatif dari masing-masing opsi tersebut. Setelah itu, kelompok akan membuat tabel atau daftar untuk membandingkan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing opsi. Tabel ini biasanya mencakup faktor-faktor seperti biaya, waktu, risiko, dampak pada orang lain, dan dampak jangka panjang. Dalam tabel top analisis, kelompok akan mengambil keputusan berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan. Keputusan ini akan didasarkan pada fakta dan data yang telah dikumpulkan selama proses evaluasi. Selanjutnya, langkah-langkah dalam tabel top analisis.
Metode ini melibatkan beberapa langkah, antara lain, yang pertama, identifikasi masalah atau situasi yang memerlukan pengambilan keputusan. Yang kedua, tentukan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Yang ketiga, kumpulkan informasi dan data terkait dengan masalah atau situasi yang sedang dihadapi. Yang keempat, buat daftar faktor yang mempengaruhi keputusan. Yang kelima, buat daftar alternatif solusi yang mungkin untuk mengatasi masalah atau situasi yang dihadapi. Yang keenam, diskusikan setiap alternatif solusi dengan anggota kelompok dan berikan penilaian terhadap setiap solusi berdasarkan faktor-faktor yang telah diidentifikasi sebelumnya. Yang ketujuh, pilih solusi terbaik berdasarkan hasil diskusi dan penilaian kelompok. Yang kedelapan, implementasikan solusi yang dipilih dan pantau hasilnya untuk memastikan keberhasilannya. Baiklah, sekian materi dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.